Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan topik pertemuan 6, yaitu menerapkan. Ya, konsepnya di sini adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita kenal disingkat dengan IPTEK. Ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengertian IPTEK, ya. Ada 3 konsep di sini, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kita bicarakan ilmu pengetahuan dulu. Ilmu pengetahuan dari 2 kata, ilmu dan pengetahuan. Sebetulnya ya ilmu, ya, cuma di sini biasanya ada dibalik pengetahuan keilmuan. Jadi sebenarnya pengetahuan ada 3. Pengetahuan ilmu yang disebut dengan pengetahuan keilmuan, ya. Kemudian filsafat atau pengetahuan kefilsafatan, dan agama, pengetahuan keagamaan. Jadi tepatnya disebut ilmu karena ini masuk juga dalam kelompok pengetahuan, gitu. Kemudian oleh karena ilmu itu merupakan pengetahuan, kita mencoba untuk merinci kata pengetahuan ini. Pengetahuan dari kata tahu, ya. Tahu artinya ya tahu, gitu ya. Contohnya, kalau disebutkan di sini mata melihat, ya, ini mata. Kemudian melihat satu objek, ya. Objeknya itu misalnya kotak, gitu ya. Kita anggap aja kotak, gitu. Gitu. Oleh karena mata itu melihat, ya, maka menjadi tahu, ya. Jadi kalau ada awalnya apa itu, gitu ya, maka mata melihat. Oleh karena mata melihat menjadi tahu kalau itu adalah kotak, gitu ya. Jadi munculnya tahu oleh karena adanya interaksi, ya, antara indera dengan objek. Inderanya bisa mata, bisa telinga, gitu ya. Objeknya apa saja, ya, yang jelas harus yang ada. Itu tahap pertama ini dulu. Jadi selama indera itu bekerja, inderanya itu bekerja, kemudian terjadi proses yang disebut dengan katakanlah mengamati terhadap objek. Akibat dari proses bekerjanya indera mengamati objek, kalau mata disebutnya melihat, telinga mendengar, ya, mendengar, melihat, gitu ya. Maka terjadi proses, ya, yang kemudian melalui objek tersebut, ya, mata masuk ke otak. Akibatnya orang itu, ya, jadi tahu. Atau nama lainnya, ya, orang itu memiliki tahu, gitu ya. Orang yang memiliki tahu, ya, dia artinya memiliki pengetahuan, gitu. Oke. Jadi orang yang punya tahu artinya memiliki pengetahuan. Jadi ya, orang yang memiliki tahu artinya orang itu memiliki pengetahuan, gitu. Soal kemudian dia memiliki tahu itu jumlahnya banyak atau sedikit, ya berbeda-beda tiap orang. Ya, orang bisa memiliki tahunya itu, ya, bisa banyak, bisa sedikit, ya. Terserah. Jadi dia memiliki pengetahuan itu, ya, berbeda-beda.
Tiap orang beda-beda, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris orang yang tahu disebut know. Ya. Kemudian kalau pengetahuan disebut knowledge. Gitu ya kan? Jadi dah tahu knowledge. Orang yang memiliki tahu artinya memiliki pengetahuan, gitu. Orang ya yang memiliki pengetahuan itu kemudian hidupnya enak, ya. Hidupnya enak. Kenapa? Karena dia memanfaatkan ya dibantu dengan pengetahuannya itu, ya, hidupnya jadi mudah, katakanlah gitu. Artinya pengetahuan menyebabkan orang hidup enak. Gitu ya. Ini yang penting ya, yang sering dikejar orang. Nah, oleh karena menyebabkan orang itu hidup enak, ya, maka pengetahuan ini terus dicari. Ya. Jadi dicari. Terus dicari gitu. Nah, kalau semula pengetahuan itu diperoleh ya awal-awalnya, ya, pengetahuan ini diperoleh secara kebetulan, maka kemudian pengetahuan itu diperoleh dengan cara sadar, dicari, ya, dengan sadar dicari, ya, secara sadar dicari. Kemudian cara mencarinya itu dengan cara tertentu, ya, memakai cara tertentu. Nah, cara tertentu ini nama lainnya adalah hodos, ya, dari kata Latin. Yang dari sini kita mengenal ada istilah nantinya jadi metodos, jadi metodologi. Nah, jadi sepertinya cara tertentu itu adalah nama lain, yang ujung-ujungnya jadinya metodologi itu, gitu. Jadi cara tertentu, ya, cara tertentu ini, ya, nama lainnya hodos, jadi metodos, jadi metodologi. Oke. Nah, selanjutnya setelah dengan sadar dengan cara tertentu, pengetahuan itu juga diperoleh dengan universal, dinilai universalitasnya. Universal artinya berlaku di mana-mana, begitu. Jadi secara sadar, kemudian dengan cara tertentu universal, kemudian juga pengetahuan itu bersifat holistik, gitu. Nah, pada saat pengetahuan itu cara memperolehnya, ya, sudah dengan cara seperti ini, ya, dengan cara seperti ini tadi, maka dia tidak lagi jadi pengetahuan, sudah disebut ilmu, begitu. Nah, artinya ilmu itu sebetulnya merupakan perubahan dari pengetahuan kemudian jadi ilmu. Maka kalau istilahnya tadi ada know, ya, kemudian jadi knowledge, maka di sini jadinya science, gitu, ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia jadi tahu, pengetahuan jadi ilmu, istilahnya begitu. Jadi sains itu sama dengan ilmu. Artinya itu yang disebut dengan ilmu, begitu. Tapi kita kan baru mempelajari apa itu ilmu pengetahuan, ya, yang nama lainnya sebetulnya juga ilmu, ya. Jadi ilmu itu kemudian kita kenal sebagai pengetahuan keilmuan,
Oke. Pengetahuan keilmuan atau ilmu ini seperti pengetahuan tadi ya, mengenakkan hidup manusia. Konsepnya ini, mengenakkan hidup manusia. Oleh karena manusia itu dienakkan dengan ilmu ya, maka cenderung orang itu untuk menambah ilmu terus menerus gitu ya. Nah, yang perlu diketahui objek ilmu ya, itu adalah hal yang bisa diindera. Nah, hal yang bisa diindera ini ya, hal yang bisa diindera ini nama lainnya adalah objek yang empirik. Ya, ini disebut juga dengan objek yang empirik. Dah itu. Dan ilmu ini adanya di otak. Oleh karena ada di otak, ya tidak bisa dipakai untuk apa-apa, hanya di otak gitu saja. Gitu. Jadi ilmu yang ada di otak ini belum ada ya sisi manfaat. Ya sama seperti orang pandai, orang pandai gitu saja, belum bisa dimanfaatkan. Baru orang pandai atau otak yang isinya sudah banyak ilmu tadi, ya otak yang berisi ilmu tadi, ya untuk bisa bermanfaat, gitu ya, maka perlu pendukung. Nah, pendukung inilah yang harus kita perhatikan. Contohnya, katakanlah contohnya, orang punya ilmu ya tentang misalnya tentang apa? Tentang cara menulis gitu ya. Maka pada saat ilmu tentang cara menulis ini akan diwujudkan, maka butuh pensil, butuh kertas gitu ya. Maka keberadaan pensil, keberadaan kertas ini merupakan ya pendukung. Gitu ya. Maka produk-produk pendukung pensil kertas inilah yang disebut dengan teknik. Gitu. Jadi kalau dikatakan apa itu teknik, jadi tadi sudah yang pertama tadi adalah apa itu ilmu gitu ya. Apa itu ilmu? Ya, yang pertama, yang kedua ini apa yang disebut dengan teknik, teknologi ya. Ya, teknologi itu setelah kita membayangkan ini ya. Teknik. Jadi teknik ini teknologi ya, teknologi dari kata teknik ini adalah aspek manfaat ya, aspek manfaat praktis dari ilmu gitu. Jadi sudah dalam bentuk praktis atau praktek itu. Contohnya lagi EMC kuadrat. Ya sudah, ini sebagai ilmu. Bentuk prakteknya apa? Bentuk prakteknya jadi katakanlah energi atom. Yang bentuk praktisnya bisa jadi PLN ya, pusat listriknya, tenaga atom gitu ya. Atau kemudian menggunakan tenaga atom, energi atom ini untuk bikin kapalnya, kapal induk gitu ya. Itu menggunakan energi atom misalnya gitu. Jadi PLTA, kapal induk yang menggunakan energi atom itu merupakan bentuk praktis dari EMC kuadrat gitu. Nah, jadi teknologi yang merupakan tekniknya tadi merupakan aspek praktis ya,
aspek manfaat praktis dari ilmu. Sebab nanti kalau tidak bisa dimanfaatkan, ya ilmu itu hanya ada di otak saja, tentu tidak ada gunanya, gitu ya. Nah, manfaat untuk bisa digunakan itu butuh pendukung atau butuh cara menyalurkan. Yang itu disebut dengan teknik, ya. Jadi kalau bisa dikatakan teknik ini adalah bentuk praktisnya, ya, bentuk praktis dari ilmu, gitu. Ini yang penting, bentuk praktisnya ilmu. Sebab ilmu sendiri itu hanya ada di otak. Ya, ini penerapannya, gitu. Tapi ingat, ya, bentuk praktis ini tidak selalu barang, ya, tidak selalu barang. Ya, kalau yang berupa barang, misalnya yang berupa barang itu misalnya, ya seperti HP itu barang, gitu ya. Pensil itu barang. Kemudian kertas itu barang. Ini bentuk-bentuk teknik, ya, hasil dari produknya ilmu. Yang tidak barang, ya, non barang, ya, misalnya manajemen, ya, cara manajemen itu menjadi bentuk praktisnya. Jadi bagaimana kita membuat perencanaan, gitu ya. Kemudian mengaktualisasikan perencanaan tersebut dan terusnya, gitu ya. Itu masuk dalam bentuk prakteknya, gitu ya. Kalau ilmu kedokteran, gitu ya, bentuknya kemudian mengobati, gitu ya. Itu bentuknya tidak fisik, ya, tidak berupa barang. Tapi tensimeter itu berupa barang. Jadi di sini ada tensimeter, gitu. Jadi bisa berupa barang, bisa tidak. Itu merupakan teknik atau teknologinya, gitu. Nah, kemudian kita sudah membicarakan yang kedua, yang ketiga seni, ya, pengertian dari seni. Nah, setiap kali kita melakukan activity, ya, tadi ada ilmu, kemudian ada teknik, ya, ada ilmu, ada teknik. Misalnya ilmu sini adalah ilmu, misalnya ilmu memasak, gitu. Untuk memasak butuh tekniknya, misalnya apa? Kompor, ya, panci, ya, dan lain-lain, gitu ya. Ya, ilmu memasak butuh teknik ini. Kemudian produk dari peristiwa memasak yang didukung oleh teknik ini menghasilkan yang disebut dengan masakan. Masakan ini sendiri juga merupakan konsep teknik masakan karena sudah bentuk praktisnya. Oke. Nah, pada saat kita bicara masakan, ya, ada masakan ini macam-macam, gitu ya. Misalnya saja ada soto, ya, soto Madura, soto Lamongan, soto Solo, ya, soto Boyolali. Sama-sama soto, ya. Tapi soto Madura yang suka orang M, gitu ya. Soto Lamongan orang yang suka orang L, soto Solo yang suka orang S, orang soto Boyolali orang yang suka B dan S, macam-macam, gitu. Kenapa kok M itu nggak suka dengan ini, nggak suka, ini nggak suka, gitu ya? Karena memang dia nggak cocok. Ya, masalah suka, ya, itu terkait masalah rasa, ya, rasa yang dikaitkan dengan lidah. Oh, salah, ini bukan rasa, terkait dengan masalah pengecapan yang diinisiasi oleh lidah. Padahal kalau yang merasakan ini orang M, rasanya enak, ya, dikecap enak. Lamongan katakan enak untuk soto Lamongan, tapi dia mengecap soto Solo nggak enak,
padahal lidahnya sama. Nah, pada saat dikaitkan dengan suka, ya, maka ini sudah dikaitkan dengan rasa. Nah, hal-hal yang dikaitkan dengan rasa inilah yang nanti disebut seni, begitu. Contohnya, ya, kalau seni ini terkait lidah. Kalau terkait dengan telinga, misalnya apa? Musik, ya. Ada yang suka dengan dangdut, ya. Ada yang suka dengan pop, ada yang suka dengan rock, gitu ya. Ada juga yang suka dengan keroncong, ya. Ada yang nggak suka dangdut, ada yang nggak suka rock, sukanya apa pop gitu. Nah, masalah suka dan tidak suka itu masalah telinga, gitu. Nah, ini yang dikaitkan dengan seni. Jadi seni itu terkait dengan masalah hati yang masuk di dalamnya masalah rasa, begitu. Jadi konsep seni itu adalah konsep nilai yang ditambahkan pada satu teknologi. Jadi kalau HP misalnya gitu, kalau kita bicara seni HP, ya, maka bisa dilihat dari bentuknya, gitu ya. Kemudian tampilannya, ya, dan lain-lain tentu ya, terkait dengan membuat orang itu menjadi suka, tidak suka, enak, tidak enak, gitu ya. Menurut hatinya itu yang disebut dengan konsep seni. Baik, itu pertama terkait dengan masalah pertemuan kelima untuk topik yang pertama. Pertemuan yang keenam, topik pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.